Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kekuatan dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk upaya memahami agama. Yakinlah bahwa di balik dari upaya pemahaman agama ini akan melahirkan berbagai amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah siyam adalah ibadah yang sangat besar dan merupakan bentuk ibadah yang sangat dalam maknanya dalam kehidupan manusia, dan pengaruhnya pun terhadap manusia cukup besar, sehingga wajarlah di dalam agama ini menjadikan satu bagian terpenting, bahkan menjadi fondasi dalam agama kita. Dan jikalau ibadah puasa ini bermasalah, maka akan mempengaruhi ibadah dan keislaman kita, waliyadzubillah. Maka dalam Islam memberikan tuntunan kepada kita bagaimana cara melaksanakan ibadah puasa. Namun hal yang penting yang harus dipahami adalah terkait seorang mukmin memahami hukum pelaksanaan ibadah puasa. Secara umum bahwa puasa itu yang merupakan anjuran dalam agama kita, dalam Islam, memiliki dua hukum. Yang pertama ada yang diwajibkan dan ada yang disunnahkan atau dianjurkan. Bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah ibadah puasa Ramadan. Terkait dengan hukum ibadah puasa Ramadan ini, ulama telah memberikan keterangan yang cukup banyak yang terkait dengan ibadah puasa Ramadan secara hukum. Puasa Ramadan telah disepakati oleh para ulama akan kewajiban ibadah ini. Hal itu kita bisa lihat dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW yang diwajibkan kepada seorang muslim, ya, yang muslim, yang balik, akil, serta mukim. Hal ini didasari bahwa ajaran agama Islam dalam bentuk peribadatan kita hanya diperuntukkan kepada mereka yang muslim. Karena ada hal yang harus didahului oleh seorang untuk melaksanakan ibadah sebelum melaksanakan ibadah secara terperinci. Sehingga hal yang diwajibkan ini hanya diperuntukkan kepada orang muslim saja, tidak diwajibkan bagi orang yang kafir. Karena hanya orang yang muslim inilah yang mendapatkan perintah tadi itu. Itulah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, panggilan di sini hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman saja. Dan keimanan inilah yang merupakan ciri khas keislaman seseorang. Demikian juga dengan balik. Karena hanya orang yang balik ini adalah merupakan awal dari pelaksanaan kewajiban dalam ajaran agama kita. Sehingga mereka yang belum sampai pada tingkat balik ini tidak dibebankan untuk melaksanakan ibadah puasa. Walaupun pada dasarnya orang tua yang ingin mengajarkan anak-anaknya untuk berpuasa itu sangat dianjurkan bagi orang tuanya sebagai bentuk latihan kebiasaan dalam hal ketaatan kepada Allah. Dan juga adalah termasuk mereka yang diwajibkan adalah orang yang mukim. Jadi orang yang muslim, orang yang balik dan mukim, berada di suatu tempat. Dia tinggal diam dalam daerahnya. Sedang dalam arti di sini tidak melakukan perjalanan. Karena bagi mereka yang melakukan perjalanan itu ada keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, demikian juga dengan orang yang sehat. Orang yang sehat ini ketika dia adalah muslim, dia balik dan berada di wilayah di mana ia berada, tidak melakukan perjalanan dan kondisi fisiknya adalah memungkinkan dalam keadaan sehat, maka mereka inilah yang diwajibkan. Sehingga dari hal yang kita sebutkan ini, apakah dia bukan orang muslim
ataukah tidak sedang mukim, ataukah sedang sakit, maka mereka ini adalah orang-orang yang tidak dibebani melakukan ibadah kewajiban puasa. Hal itu karena syariat Islam yang memiliki karakter khusus. Di antara karakter khusus itu adalah tidak memberikan beban di luar kemampuannya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, dalil yang menunjukkan bahwa puasa itu adalah hal yang diwajibkan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, itu hadis Talha bin Abdullah, bahwa ada seorang Arabi, orang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku apa yang Allah fardukan terhadap diriku ini, di antaranya tentang puasa." Maka Nabi SAW menyatakan syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan, di mana diwajibkan di dalamnya berpuasa. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang Arab Badui ini, puasa apa yang diwajibkan atas dirinya, maka Nabi SAW menjawab syahrul Ramadan, yakni berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu Nabi SAW menyambungkan illa an tatawwa'a syai'an. Artinya setelah kita berpuasa pada bulan Ramadan, maka boleh saja kita menambahkan selain daripada bulan Ramadan itu, tetapi itu masih kategori puasa tatawwu'. Hal ini menunjukkan bahwa ada dua jenis puasa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Arab Badui tadi, yaitu yang diwajibkan, yaitu puasa Ramadan, dan yang disunnahkan, diserahkan dengan puasa tatawwu'. Itu adalah segala puasa yang di luar daripada bulan Ramadan. Namun kita ingat bahwa walaupun puasa di bulan Ramadan hal yang disunnahkan, tapi terdapat beberapa puasa yang juga diwajibkan, diakibatkan oleh beberapa sebab. Yang pertama karena adanya janji atau azam yang diserahkan dengan nazar. Jika sehingga seseorang melakukan azam, nazar, melakukan sesuatu karena sebab-sebab tertentu, maka hal ini yang asalnya adalah mubah ataukah tidak dianjurkan, akan tetapi ketika dia telah bernazar, maka nazar untuk berpuasa akan berubah sesuatu yang asalnya boleh, yaitu yang sifatnya nazar mubah itu, ya, akan berubah menjadi kewajiban kan adanya nazar untuk berpuasa. Tetapi yang wajib pada sini adalah melaksanakan nazar puasa, bukan nazarnya. Karena pada dasarnya nazar itu tidak dianjurkan. Tapi kalau terjadi seseorang telah berazam atas dirinya untuk berpuasa dengan adanya sebab-sebab tertentu, maka dalam inilah dia akan menjadi wajib. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran, wal yufu nuzurahum, hendaklah mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Semoga kita termasuk orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menegakkan ajaran agama Islam. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah puasa yang merupakan salah satu rukun dalam agama kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.